Baik, kita menuju ke informasi berikutnya. Ini ada seorang perawat senior di Gresik yang meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina setelah terpapar COVID-19. Ironisnya, perawat puskesmas Balong Panggang ini menyusul kematian sang istri yang seminggu sebelumnya juga meninggal akibat COVID-19. Atas kejadian ini, jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal akibat COVID-19 bertambah menjadi 39 orang. Perawat yang gugur akibat COVID-19 di Jawa Timur kembali bertambah. Sucipto, seorang perawat senior di Puskesmas Balong Panggang Gresik, meninggal dunia setelah dirawat di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik sejak 26 November lalu. Karena kondisi terus menurun, akhirnya nyawa tenaga medis ini tak tertolong. Ironisnya, kematian pria 55 tahun ini seperti menyusul sang istri, yang seminggu sebelumnya juga meninggal akibat COVID-19. Kejadian ini menambah jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 39 orang. Sementara selama pandemi di Jawa Timur ada lebih dari 1.600 perawat yang terpapar COVID-19. Nah, ini menjadi suatu perhatian bagi kita semuanya bahwa kita harus tetap waspada, terus semangat ya. Saya tahu teman-teman mengalami suatu kejenuhan, mengalami suatu kelelahan. Demikian juga saya mengimbau kepada masyarakat untuk terus disiplin dalam protokol kesehatan ya. Faktor kejenuhan dan kelelahan dalam menangani pasien selama pandemi menjadi salah satu penyebab perawat mudah tertular COVID-19. DPW PPNI Jawa Timur berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan guna mengantisipasi penularan COVID-19. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekali lagi telah berpulang orang yang mendedikasikan hidupnya di dunia kesehatan. Insya Allah husnul khotimah ya Ustadz. Seperti apa nih Ustadz Lutfi pandangan Islam tentang orang yang meninggal dalam kondisi bekerja dengan cara yang halal atau bahkan meninggal karena risiko pekerjaan Ustadz? Seseorang yang menjalankan tugas dikategorikan meninggalnya syahid oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dibagi dua. Inilah rahmatnya Rasulullah, rahmatnya Allah kepada kita yang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas untuk orang banyak. Ada tugas yang bersifat individual. Seorang ibu yang melahirkan. Dalam prosesnya kemudian meninggal, itu syahid. Pada tugasnya bahasa kita, ya tugas individu. Tugas orang ibu yang akan melahirkan. Seseorang yang kemudian menjalankan tugas sosial lebih tinggi lagi. Ia mendedikasikan diri, ia mengabdi kepada masyarakat, melalui kesehatan, saat ini di COVID-19, mungkin ada di dunia pendidikan, ada di dunia yang lain, seluruhnya itu dapat dikategorikan sebagai syahid. Ada fatwa MUI yang baru saja dikeluarkan tahun 2020, bahwa mereka yang bekerja menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mengikuti ketentuan yang berlaku, khususnya di dunia kesehatan ini, dikategorikan sebagai syahid. Fa innahu syahid. Kenapa? Karena kematiannya adalah kematian menjalankan tugas mulia. Yang ia jalankan kemanusiaan. Yang ia jalankan ingin memberikan kebaikan kepada masyarakat. Agar masyarakat terhindar dari COVID-19. Namun namanya manusia, ajalnya ada di tangan Allah. Sehingga ia pun sesungguhnya ingin selalu mengabdi kepada kita, mengabdi kepada sesama. Tapi Allah lebih mencintainya. Makanya disebutkan dalam doa mereka yang meninggal karena tugas, mereka yang syahid karena tugas adalah semoga Allah menerima dengan lebih baik. Berarti Allah mencintainya. Tidak ada yang tahu bahwa cinta Allah itu Allah hadirkan dalam bentuk yang beragam. Nikmat adalah cinta Allah, tapi musibah itu juga cinta Allah manakala kita menjalankannya dalam kerangka kebaikan, memberikan kebaikan kepada sesama, bahkan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan almarhum dan sekian banyak tenaga medis kita Allah jadikan sebagai syahid dan pahalanya mengalir terus hingga yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Kemudian apa Ustadz bekal terbaik bagi orang-orang beriman dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Mbak Nurul, semua yang kita lakukan selalu nawaitunya lillah. Jangan sampai kita nawaitu untuk yang lain. Seseorang yang bekerja dimanapun, saya bekerja karena Allah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Yang kedua adalah penting juga membekali keluarga kita.
Bekal itu tidak selalu materi. Bekal nasihat, tolong doakan ayah, ibu mau bekerja ya nak. Subhanallah. Kata Imam Ghazali, doa anak kecil. Saya dahulu minta doa kepada anak saya yang masih TK. Ini doa anak yang masih kecil, yang belum balik mustajab. Karena dia belum ada dosa. Subhanallah. Ayah, semoga selamat dalam menjalankan tugas. Kita begitu tenang. Sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang terakhir, jangan lupa, setelah kita menjalankan tugas dengan baik, kita juga memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Mungkin dalam perjalanan ada kesalahan dalam menjalankan tugas, sembari kita tetap yakin semua yang kita jalankan karena awalnya lillah, maka akan berakhir dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, amin ya robbal alamin.